Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengekstrak data di table Microsoft Excel. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak tutorial ini dari awal hingga tuntas. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara mengekstrak data di table Microsoft Excel. Nah, tutorial ini diawali dengan yaitu mengambil data di posisi sel yang lain ya. Misalnya di sini ada posisi kolom nomor seri. Pada nomor seri tersebut terdapat karakter huruf dan angka. Nah, kemudian pada kode barang kita ingin mengambil semua huruf yang ada pada kolom nomor seri ya. Nah, di sini karena pada posisi nomor seri ya, pada kolom posisi nomor seri huruf terdapat pada karakter kiri, maka di sini pada kode barang kita gunakanlah rumus fungsi leave ya. Nah, caranya kita ketik sama dengan leave, kemudian buka kurung dan sorot data atau teks yang akan kita ambil datanya, kemudian koma. Nah, di sini kita tentukan, kita hitung berapa jumlah huruf yang akan kita ambil. Di sini jumlah huruf pada posisi nomor seri ini adalah 3 karakter, maka di sini kita ketikkanlah koma 3 ya. Nah, kalau sudah enter, selanjutnya teman-teman bisa lihat jumlah karakter 3 karakter dari kiri tadi adalah huruf ASD ya. Nah, selanjutnya untuk posisi sel yang lain, teman-teman tinggal copy paste rumus tersebut dengan cara seperti ini ya. Nah, ini untuk mengambil karakter kode barang jika nomor seri tersebut ya, pada kolom nomor seri tersebut karakter yang kita ambil semuanya posisinya 3 karakter dari kiri seperti ini ya. Nah, bagaimana jika ternyata karakter tersebut berbeda? Contoh pada tabel yang kedua ini, ya, pada sheet yang kedua ini. Nah, di sini terdapat nomor seri, kode barang, kemudian ada rumus leave dan find, ya. Nah, di sini terdapat kode nomor seri yang berbeda, ya, di mana pada baris pertama ada 4 karakter dari kiri, yang kedua ada 3, yang ketiganya ada 2, dan seterusnya ada 3 dan ada 5, ya. Nah, di sini terdapat karakter huruf yang berbeda-beda. Nah, bagaimana jika kita ingin mengambil karakter yang berbeda seperti ini? Karena kita ketahui bahwa jika kita gunakan rumus leave seperti awal tadi, seperti ini, sama dengan leave, dan kita sorot data seperti ini, kemudian koma, kita hitung, jumlah karakter pada nomor seri adalah 4 karakter dari kiri ya. Huruf itu ada 4 karakter dari kiri. Di sini kita ketik koma 4, tutup kurung, enter. Maka akan didapatkan 4 karakter dari kiri. Namun jika kita copy paste ke posisi sel yang lain, di sini terdapat perbedaan hasil. Nah, pada karakter kedua terdapat 4 karakternya adalah PCX min, kemudian pada karakter ketiganya, pada baris ketiga ada MK min 2 dan seterusnya. Nah, di sini terdapat perbedaan hasil ya. Ternyata bukan hanya huruf tapi terdapat kode min dan angka 2 ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, saya memperkenalkan satu rumus lagi, yaitu rumus fungsi find, di mana rumus fungsi find ini digunakan untuk mencari data di posisi sel yang lain. Atau lebih mudahnya seperti ini, kita ingin menghitung data tersebut atau karakter tersebut berada pada urutan keberapa ya. Nah, misalnya kita ingin menghitung atau mencari min ya. Kita ingin menghitung min. Min ini pada posisi kolom nomor seri berada pada urutan keberapa ya. Nah, caranya kita ketik find sama dengan find ya, ketik sama dengan find ya, seperti ini, kemudian buka kurung. Nah, di sini karena kita ingin menghitung urutan keberapa ya, urutan keberapa min tersebut, jadi di sini kita ketik kutip 2 min. Nah, ini maksudnya kita ingin menghitung ya, min itu terdapat pada urutan keberapa ya. Nah, kalau sudah koma dan kita sorot data yang akan kita cari tadi. Kalau sudah tutup kurung, enter. Nah, di sini kita dapatkan bahwa min terdapat pada urutan kelima ya. Nah, untuk yang lain kita tinggal copy paste. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa kode min tersebut ternyata berada pada posisi yang berbeda-beda. Maka dengan demikian berarti kita bisa memanfaatkan rumus fungsi find ini untuk menentukan kode barang dan digabungkan dengan rumus fungsi leave ya. Nah, caranya di sini kembali kita jalankan rumus fungsi leave tadi, kemudian buka kurung dan sorot data seperti ini. Nah, selanjutnya kalau tadi kita langsung ketik sama dengan leave, buka kurung, sorot data, kemudian koma 4 ya, karena ini ada 4 karakter. Nah, di sini posisi 4 karakter tadi kita tambah atau kita ganti dengan rumus find.
caranya kita ketik find, kemudian buka kurung dan ketik kutip 2 min, kutip 2 lagi, kemudian koma, ya, kita sorot data seperti ini. Nah, ya. Jadi yang koma 5 tadi kita ganti dengan cara menjalankan rumus fungsi find di sini, ya. Selanjutnya tutup kurung lagi. Nah, karena tutup kurung pertama di sini untuk tutup kurung di sini, ya. Yang kedua ini untuk tutup kurung yang pertama ini tadi. Jadi ada 2 tutup kurung, ya, tanda kurungnya. Kalau sudah enter. Nah, di sini terdapat hasil yaitu ASDF min, ya. Ini kalau kita copy paste semuanya berada pada posisi seperti ini, ya, menggunakan kutip, ya, di ujungnya, atau min, ya, sorry, min. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal seperti ini, ya? Di sini teman-teman tambahkan sedikit di ujung ini yaitu koma 1, kurang 1, artinya kita akan mengambil karakter yang ada di sini dengan posisi, ya, jumlah karakter tadi dikurang 1, artinya yang 5 karakter tadi dikurang 1. Kalau sudah, enter. Nah, di sini kita copy paste, maka tampillah hasil seperti yang teman-teman lihat, ya. Jadi saya ulangi, di sini teman-teman ketik sama dengan leave, ya, kemudian buka kurung, sorot posisi data yang akan kita ambil, kemudian koma, dan jalankan rumus fungsi find seperti tadi, yaitu ketik find, buka kurung, kutip 2 awal, min, karena kita batasi dari sini, ya. Nah, kita mencari data seperti ini, kemudian koma, dan kita sorot kembali data ini, kemudian tutup kurung, dan koma, kurang 1, artinya jumlah karakter yang kita cari tadi sebanyak 5 karakter dikurang 1, ya. Nah, kalau sudah, tutup kurung dan enter, maka dapatlah hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini cara pertama, ya, contoh pertama. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mencari, ya, mencari dengan posisi seperti ini, ya, dimana di sini terdapat kode kelurahan, koma kecamatan. Berarti pada data pertama ini Betara ini adalah kelurahan dan Tanjung Jabung Barat ini kecamatan, ya, dan seterusnya seperti ini, ya. Nah, bagaimana cara kita memisahkan karakter tersebut agar di sini nanti tampil semua nama kelurahan yang ada di kolom ini, ya. Nah, caranya kita kembali jalankan rumus fungsi leave, ya, buka kurung, kita sorot data seperti ini, kemudian koma. Nah, di sini kembali kita jalankan rumus fungsi find, kemudian kita kutip 2. Nah, lihat di sini yang kita jadikan patokan untuk mencari data tadi atau find tadi adalah koma, ya. Ya, koma. Jadi di sini pemisah antara 2 data tadi adalah koma. Kalau di sini tadi pemisah antara 2 datanya adalah min, ya. Nah, karena di sini koma, maka teman-teman juga harus ketik koma seperti ini. Kemudian koma dan sorot data di sini. Nah, kemudian tutup kurung, ya. Jangan lupa di sini tambah min 1. Kalau sudah, enter, maka akan dapatlah hasilnya seperti yang teman-teman lihat, ya. Nah, seandainya di sini tadi tidak kita tambahkan kurang 1, maka akan tampil posisinya Betara, koma, ya. Tapi kalau kita gunakan dengan cara kurang 1 tadi, di sini akan tampil hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Nah, di sini untuk memisahkan antara data kelurahan dan kecamatan, ya. Nah, untuk contoh yang ketiga, di sini kita akan mengambil nama depan, ya, di mana di sini terdapat nama lengkap. Kemudian di sini kita akan pisahkan antara nama lengkap dan di sini kita mengambil hanya nama depannya saja, ya. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita akan ketik sama dengan leave, buka kurung, sorot data, kemudian koma. Nah, di sini kita kembali ketik find, ya. Nah, untuk di sini posisi pemisahnya adalah spasi, ya. Berbeda dengan contoh sebelumnya, di mana pada contoh pertama tadi min, contoh kedua ada koma, nah contoh ketiga ini spasi. Nah, karena di sini pemisahnya adalah spasi, maka teman-teman ketik kutip 2 spasi, kemudian kutip 2 lagi, ya. Nah, selanjutnya koma dan sorot datanya. Dan terakhir sama seperti langkah pertama dan kedua tadi, yaitu tambahkan kurang 1 di ujung rumus ini, ya. Di akhir rumus ini kita tambahkan koma 1. Kalau sudah, tutup kurung, enter, dan teman-teman bisa lihat hasilnya di sini hanya tampil nama depannya, ya. Dan untuk yang lainnya, teman-teman tinggal copy paste data tersebut seperti ini. Nah, maka tampillah hasil yang kita inginkan, yaitu memisahkan nama lengkap dengan posisi nama depan yang tampil di sini, ya. Nah, demikianlah 3 contoh ekstrak data pada tabel Microsoft Excel, di mana pada tabel pertama tadi pemisahnya adalah min,
yang kedua koma, dan yang ketiga spasi ya. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.